Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Budi desu yo. Sudah beberapa tahun yang lalu sih mau ke Jepang gitu. Selagi masih sehat, bisa jalan dan lain-lain, kita ke Jepang yuk. Tapi tertunda karena macam-macam. Karena tugas-tugas saya, karena pandemi waktu pandemi benar-benar 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kami cari waktu yang sangat-sangat aman. Nah, awalnya kan mau jalan. Rumahnya besar, jadi bisa muat 10 orang, 15 orang juga bisa gitu, tapi tidurnya ngampar ya, jadi rame-rame bisa. Jadi ada dapur, ada macam-macam. Itu Airbnb atau kontrak atau sewa atau gimana Budi di sana? Dari Airbnb. Wah. Dari Airbnb, mungkin kami adalah orang asing pertama Di tempat itu? di tempat itu. Mungkin ya, mungkin. Kenapa Atau tuh? seenggaknya orang Indonesia pertama. Karena tempatnya itu bukan ini ya, karena kan memang Pelosok rumah banget. biasa. Rumah biasa adanya di tengah sawah, bukan tempat wisata. Di kota itu nggak ada apa-apa, nggak ada tempat khusus kayak apa ya, kayak Dufan atau semacam itu, taman-taman tuh nggak ada. Jadi di perumahan biasa di tengah-tengah rumah orang Jepang, petani-petani gitu. Jadi mereka bertani gitu. Terus ada rumahnya gaya Jepang banget. Kenapa Budi mau ke sana? Karena Jepang banget, kayak rumahnya kaum samurai kayak gitu-gitu. Wow. Tapi kayaknya ya, karena dia itu ada fotonya klan apa gitu. Jadi memang keturunan samurai. Wah, beneran? Beneran. Gitu. Karena ada lambangnya. Hanya orang-orang tertentu kan yang berhak pakai lambang. Crestnya itu ya. Kalau kaisar yang sekarang itu lambangnya bunga krisan. Nah, itu penguasa yang sekarang. Dulu kan ada shogunat, jadinya raja-raja kecil. Nah, itu mereka punya lambang sendiri. Gitu. Jadi Budi nginep di rumahnya. Gitu, seru banget. Rumah tua sekali. Ya, jadi rencana kan jalan-jalan ke sana. Rencananya ingin kita bikin kenangan terindah bersama sekeluarga gitu. Jadi kami ke sana, waktu itu saya berempat, saya, suami saya, ibu dan ayah saya. Kami ke sana lalu menginap di sana. Kegiatannya sehari-hari cuman dari rumah jalan pelan-pelan, jadi jalan pelan-pelan ya waktu itu ya. Pakai tongkat, kalau capek terus pakai kursi roda. Jadi memang anak saya menyewa kursi roda 2. Saya bilang, ngapain 2? Ya udahlah 2, dia bilang gitu. Terus satu lagi saya protesnya ke dia di awal itu, apa ini sih beli 2? Bukan beli, sewa. Spill harga lagi. Sewa 1 bulan itu 9.000 yen untuk 2 kursi roda. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajak ayah ibunya atau mereka yang tidak yang tidak kuat jalan jauh segala macam, terpaksa harus duduk di kursi roda, itu sangat mudah. Mereka akan antarkan ke tempat di mana kita menginap dan nanti mengambilnya dari tempat kita nginap juga. Gitu.
Jadi kami bayar 9.000 untuk 2 kursi roda 1 bulan. Dan kursi itu hilang. Nanti ya cerita hilangnya. Hilang? Wah, itu menarik ceritanya. Ada. Terus satu lagi saya sempat protes ke anak saya, ngapain sih beli mobil bekas gitu. Jadi dia dengan tabungannya dia beli mobil bekas cukup besar gitu, van modelnya. Buat apa? Saya bilang, kan dia kan jomblo sendiri, belum berkeluarga, ngapain beli mobil besar seperti itu. Terus kata dia, iya di Indonesia soalnya nggak ada, ini langka. Dia kan suka sekali seperti itu. Ya udah, oh gitu. Nah, ternyata itu semuanya bermanfaat ya, bermanfaat sekali dan nanti Budi akan ceritakan seperti apa manfaatnya. Yang pasti ya bermanfaat karena kan kami tinggalnya di luar kota. Jadi itu terpakai waktu datang pergi. Tapi dia beli itu bukan karena ini, karena dia memang udah lama dia beli. Jadi karena memang kami menginapnya di tengah sawah ya kepake lah, karena buat naik bis dan lain-lain kan. Bisnya aja jauh banget, harus 30 menit jalan kaki, jauh kan, 30 menit jalan kaki buat ke transportasi terdekat. Iya, itu tempat nunggu bis, stand plat bis. Dan bis itu karena ini di kampung, jadinya di luar Tokyo ya, di Ayase. Jadinya Ayase ada 2, ini Ayase yang sananya lagi Yokohama. Nah, itu jamnya terbatas, jadi sampai jam 10 atau berapa, kalau enggak udah Gak ada. Selesai. Cari taksi juga tidak selalu ada. Jadi harus nunggu lama banget buat pesan taksi. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, mana dingin banget ya. Oke, itu ceritanya seperti itu. Setiap hari kita jalan-jalan itu ke supermarket, ke rumah, jalan-jalan sekeliling situ. Udah, itu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, wah asik dong, ke Kyoto dong, ke sana. Enggak. Jadi beda ya, nggak. Nanti jalan-jalan kami seperti apa, ada kok oleh-olehnya. Jadi bisa lihat seperti apa sih kampung Jepang, seenggak-enggaknya seperti itu. Nah, ngapain aja selama itu, ada sih seru-seruannya. Wah, ada yang nyanyi. Dia tuh apa tuh, tukang tape. Ada yang jualan. Itu tetangga, jadi tetangga ya? Nobita. Jadi ini keadaan kami tinggal Realnya di ya. real, tinggal di Jakarta, di perumahan di kampung yang seperti ini. Nah, terus 10 hari sudah di sana, kami sudah bersiap akan pulang. Saya ingat sekali pagi-pagi subuh. Sebelum sholat subuh, ayah saya sudah bangun. Saya ingat banget jam 4 pagi waktu itu, saya jalan. Jadi jalan waktu itu, nggak ingat ya. Saya jalan, terus saya perhatiin, wah udah tua ya gitu. Ayah saya usianya sudah 94 waktu itu. Terus kita mau pulang nih, kapan lagi ya bisa ke Jepang ini. Semoga ini menjadi kenangan terindah dan kenangan manis bagi kami semua. Jadi perjalanan ini memang perjalanan bersejarah buat kami. Setelah itu kami berangkatlah, udah siap semuanya, sudah sholat, sudah beres, sudah makan pagi. Waktu itu makan pagi di Ayase ya, karena kami menyiapkan makan pagi sendiri juga. Buat teman-teman, kalau mau tahu kalau irit berapa sih segala macam, tanya Budi. Mantap. Gitu. Waktu itu pagi-pagi kami berangkat menuju Haneda. Jadi jam 7 pagi, jam 6 kami berangkat karena pesawat itu take off, boardingnya itu jam 11.45. Jadi seenggak-enggaknya kami harus 3 jam sebelumnya harus ada di sana karena mulai banyak orang yang datang. Turis itu mulai berdatangan, jadi ramai sekali di Haneda itu. Oke, jadi sampai di Haneda itu masih jam 8, jam 9. Kami sudah check in, udah beres semuanya, termasuk orang yang awal check in, udah beres. Kami tinggal
masuk, tinggal masuk imigrasi dan boarding. Tapi sebelumnya kita makan pagi dulu ya. Ya. Kita makan pagi. Masih ingat nggak dulu makan apa? Ya. Makan apa waktu itu? Ya, makanya. Yang ada di Haneda makan apa? Ingat nggak? Ya, itu Pak. Iya, apa yang Dedi ingat? Ya, makan di sana. Di sana lah, di sana makan sushi. Karena ayah saya suka banget sushi. Jadi, oh iya, teman-teman, saya cerita sushi, tapi pada puasa kan semuanya. Selamat menunaikan ibadah Syaum ya. Semoga ibadah kita diterima, semoga kita bisa beribadah dengan lancar. Lanjut, saya cerita lagi. Oke, makan sushi. Sedang makan sushi di Haneda, tiba-tiba tersedak. Saya kaget, tersedak. Saya pikir, oh, karena mungkin semangat sekali makan sushinya, jadi tersedak. Karena kan beras Jepang itu kan pulen sekali. Saya khawatir itu memang tersedak, jadi ditepok-tepok. Teman-teman, kalau misalnya punya orang tua, kalau saat tersedak itu memang harus ditepok-tepok. Jalan pertama. Yang kedua itu tangan itu mesti diangkat tinggi-tinggi. Jadi tangan diangkat tinggi, ditarik ke atas supaya tidak masuk ke paru-paru, ya, ke jalan nafas maksudnya. Itu bahaya kan. Setelah itu aman lagi gitu. Oh, nggak apa-apa gitu. Saya masih melanjutkan, terus memang udah terakhir kan, memang udah mau selesai. Setelah itu beberapa menit kemudian tersedak lagi. Tapi saya lihat mata ayah saya ke atas. Matanya tuh ke atas, mendelik. Jadi matanya itu mendelik ke atas. Gini gitu, terus badannya menjadi kaku. Saya kaget, selama ini nggak pernah. Mungkin teman-teman nanya ya, mungkin Mizuno-san juga nanya, berani-beraninya bawa orang tua segala macam ke Jepang buat jalan-jalan lagi. Enggak seperti itu, karena sebelumnya kami sudah konsultasi ke dokter, medical check up dan lain-lain, itu lengkap dan semuanya layak terbang. Begitu. Jadi kami juga punya kenalan dokter yang udah lama sekali kenal kami dari dulu. Dia juga bilang oke aja kok kondisinya gitu, tidak masalah. Jadi saya kaget kenapa tiba-tiba tersedak seperti itu. Setelah itu yang kedua seperti pingsan. Terus saya lihat, celananya basah gitu, ngompol. Ayah saya nggak pernah ngompol. Ini nggak bisa. Terus anak saya langsung bilang ambulans. Nggak lama kemudian, sekitar tidak sampai 10 menit sih, ambulans datang, lengkap, mereka datang. Terus ayah saya udah bergerak lagi. Terus saya tanya, mereka tanya, ini udah di apa? Sudah ditepok-tepok? Iya, tepok-tepok aja. Saya tepok-tepok sini, juga tepok-tepok bagian sini. Ya, ini ditepok-tepok. Kenapa? Ini memperlancar aliran darah ke jantung. Jadi kalau misalnya ini diginiin, nah ini memperlancar aliran darah ke jantung. Dan memang ini lagi aman lagi. Oh, nggak apa-apa tuh. Lalu beberapa pengunjung ada yang bilang, saya dokter gitu, diperiksa, oh nggak apa-apa, aman. Sekitar berapa 5 menit lagi kaku lagi. Ini si orang ambulansnya udah balik. Kami panggil lagi karena mereka masih ada di situ rupanya. Jadi kami panggil lagi, ya nggak sampai 5 menit mereka sudah datang. Mereka bilang, anak saya juga bilang nggak bisa. Terus mereka juga bilang langsung ke rumah sakit. Saya dan ayah saya langsung pergi ke rumah sakit terdekat. Sementara suami saya, ibu saya, dan anak saya mengurus soal barang-barang. Karena barang kan sudah masuk pesawat. Nah, di rumah sakit diperiksa. Selama di dalam ambulans saya terus mengajak ngobrol ayah saya. Karena saya berusaha supaya tidak pingsan. Jadi terus supaya oksigen ada terus, supaya aliran metabolismenya bagus. Jadi saya terus ajak bicara. Nah, setelah itu sampai di rumah sakit kira-kira nggak sampai 10 menit sih, karena di Haneda kan, di sekitar situ. Masuklah ke UGD-nya di sana, lalu dicek dan lain-lain. Gak ada masalah, bagus, semuanya bagus. Lalu ayah saya juga tidak dalam keadaan pingsan. Setelah itu diperiksa darah, terus di ronsen, nggak ada apa-apa, takutnya ada yang nyangkut. Itu ternyata nggak apa-apa. Ingat nggak?
Udah lupa ya. Nah, sejak kejadian masuk ambulans segala macam, ayah saya sudah lupa. Tapi ayah saya tidak demensia. Setelah itu di situ di rumah sakit diperiksa, mereka bilang kita ronsen ya. Iya, MRI. Nggak usah lah, saya bilang ronsen aja. Lagi pula bapak saya udah seger-seger aja. Setelah itu prosesnya ada kali 1 jam gitu, ada dari mulai awal pemeriksaan segala macam, dikeluarkan lendirnya karena tiba-tiba berlendir banyak. Setelah itu kita keluar, sempat berfoto sama dokter-dokter. Oke, kita keluar sambil menunggu suami saya datang, ibu saya datang dan lain-lain. Saya bilang, wah kita nggak jadi pulang nih hari ini, mungkin jadwal Garuda ada 3 hari lagi, berarti 3 hari lagi baru kita pulang gitu. Kayak saya rekaman semuanya ini ada karena saya rekam. Setelah itu enggak lama kemudian tiba-tiba ya saya bilang sakit, pegang pinggangnya. Ingat waktu itu? Ingat rasa sakit di pinggang Ya sedikit waktu itu? Tapi Emang sekarang masih sakit? Nggak ingat. Nggak ingat. Sekarang masih sakit nggak? Ya, Nggak ada rasa sakit itu. Nah tiba-tiba pegang pinggang sakit, terus matanya mendelik lagi. Saya minta tolong kan ke dokter tolong, karena kan masih di rumah sakit kan. Terus mereka bilang, ini kan saya curiga nih, kata dokter-dokter itu. Tiba-tiba semua dokter itu bergerak dengan sangat cepat. Terus ayah saya dilarikan MRI, dicek segala macam, dan waktu 5 menit ketahuan aorta pecah. Aorta yang pecah, sebentar nih, Bu diambilin ya. Jadinya ini abdominal aortic aneurysm. Nah, nanti teman-teman bisa kita lihat lagi ya, kita buatkan yang lebih dekat seperti apa sih kayak gini. Jadinya pembuluh darah besar ke jantung yang bertugas menyebarkan darah dan menjaga metabolisme seluruh tubuh ini ada di aorta yang besar ini. Ya, ini ke jantung. Jadi kan sering banget ya orang sarangeo ini loh yang ininya nih, pembuluh darah besar ini itu pecah. Jadi membesar seperti ini, pecah. Dan mereka yang terkena ini tidak pernah mengalami gejala apapun sebelumnya, termasuk sakit itu nggak ada. Karena apa? Karena kan letaknya di dalam, itu terlindungi sama tulang iga dan lain-lain. Ruangannya besar, jadi kalau dia membesar, itu nggak akan kerasa. Nah itu pecah dan terjadi pendarahan hebat. Wah, waktu kembali selang dimasukin, itu darah udah muncrat kemana-mana dari mulut ayah saya, keluar darah. Saya dengar ayah saya batuk-batuk, tapi saya udah nggak boleh masuk karena udah tindakan medis yang awam sebaiknya tidak lihat. Nah setelah itu sudah terlalu mereka bilang aorta pecah, kami harus adakan tindakan dan waktu kami hanya 2 jam. Jadi saya rasanya itu benar-benar dada saya panas sekali rasanya seperti itu. Satu saya cuman lagi, jadi saya waktu itu bilang, Allahu Akbar, apa yang terjadi kepada ayah saya gitu. Waktu itu kan saya bilang ini kan perjalanan kenangan terindah seperti itu, apakah seperti ini gitu, berakhir di sini, kenapa di sini gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan sejak pagi itu, jadi jam 10 pagi itu saya semakin intens ngobrol dengan Allah. Saya komunikasi, saya terus saya mau bicara sama siapa lagi. Di situ saya cuma sendiri. Lalu datang ini mesti diadakan tindakan dan lain-lain, saya mesti tanda tangan. Lalu sambil menunggu dokter, jadinya ini akan ditangani oleh Rumah Sakit Kawasaki Saiwai Hospital. Itu adalah rumah sakit khusus aorta di Jepang. Jadi ada 14 lantai rumah sakit itu hanya menangani aortanya saja. Jadi bukan jantung-jantung yang lain tapi aorta. Jadi memang rumah sakit aorta, jadi khusus di sana.
dokternya datang pakai ambulans, ada profesor, saya diperkenalkan, mereka selalu memperkenalkan diri dengan nunjukin nama dulu, saya ini, tugas saya ini. Dan saya tidak bisa menanyakan hal lain selain itu. Jadi setiap bertanya kepada dokter, dia bilang saya hanya menjawab soal ini. Kalau ini sama dia, kalau ini sama dia, kalau ini sama dia, seperti kayak gitu. Jadinya saya juga baru kenal, baru tahu bahwa oh ternyata begini ya penanganan pasien. Lalu mungkin teman-teman mulai nanya nih, disuruh apa, biaya administrasi segala macam. Nggak ada yang nanya seperti itu. Ini pasien mesti ditanganin dulu, waktunya cuma 2 jam. Setelah itu datanglah ambulans dan datang lagi surat-surat yang harus saya tanda tangani, seluruhnya pakai bahasa Jepang. Mesti ditandatangani seluruhnya bahwa saya bersedia menanggung resiko dan lain-lain, ini dan itu kami tanda tangan. Lalu bagian administrasi rumah sakit Haneda yang dari tadi udah berapa jam ya di sana tuh kan belum ngomong apa-apa. Terus dia bilang, waduh pasti kamu nggak punya asuransi deh. Iya, saya nggak punya asuransi. Asuransi perjalanan, saya tidak punya asuransi perjalanan. Itu adalah kesalahan fatal terbesar. Sebaiknya teman-teman kalau mengadakan perjalanan kemanapun, beli asuransi perjalanan. Walaupun dalam hal ini mereka bilang, tapi saya rasa sih nggak juga bisa berlaku, karena kalau ini dianggap penyakit lama kan, bawaan, dan bukan mengalami seperti aksiden di tempat, misalnya benturan atau jatuh atau kecelakaan, nggak seperti itu. Terus mereka minta maaf berkali-kali karena tapi di sini ada biaya administrasinya gitu. Mohon maaf, saya pikir berapa biaya administrasi. Kalau sedikit aja sih uang ada, tapi kalau udah jutaan saya nggak ada. Terus terang saya nggak punya uang gitu. Uang saya ada rupiah karena saya udah mau pulang kan uang udah habis buat beli oleh-oleh waktu itu. Nah, terus mereka bilang mohon maaf 10.000 yen gitu. 10.000 yen itu sekitar 103.000 rupiah waktu itu gitu. Itu mereka minta maafnya luar biasa, sampai mereka bilang gini, udah kalau misalnya 10.000 yen nggak punya, nanti aja, ini kan harus ke rumah sakit dan lain-lain. Nanti kalau misalnya sempat mampir aja ke sini lagi buat bayar. Nggak usah bayar sekarang. Enggak, saya ada nih. Saya bilang gitu kan, jadi saya bayar. Jadi mereka percaya begitu saja. Lalu datang dokter, profesor bilang ini pecah, harus ditangani segera. Kami bawa ya, naik ambulans. Nah pas waktu itu suami saya, ibu saya dan lain-lain datang. Pas datang sempat ketemu dulu. Mereka juga bilang, ya lihat dulu gitu kondisi, karena kita nggak tahu umur sampai di mana gitu kan. Dibawalah naik ambulans. Ayah saya sudah tidak boleh ikut ambulans karena sudah ada penanganan di dalam ambulans. Tapi jadi udah lupa ya, nggak ingat sama sekali. Nah habis itu dibawalah sekitar nggak macet sama sekali hari Minggu itu hari Minggu tanggal 14 November 2024. Dibawa ambulans sekitar 25 menit sampai mobil kami di belakang. Jadi pakai Nino. Saya bilang, ayah saya dulu pernah cerita, loh waktu sama Pak Duta Besar Pak Saidiman menyerahkan surat-surat kekuasaan menghadap ke Kaisar Tenoheka waktu itu, pakai forrider, pakai motor di depannya. Keren loh, kata bapak saya waktu itu. Nggak keren. Ini nggak keren, nggak pakai forrider sih. Cuma bunyinya sama, Nino. Bunyi yang beberapa saat sempat menjadi trauma untuk saya. Sampai di rumah sakit, kami udah nggak bisa ketemu. Lalu saya dan ibu saya, suami saya dan anak saya ke situ. Oh ya, anak saya kenapa tiba-tiba ada? Anak saya tinggal di Jepang, jadi dia memang bergabung bersama kami, nganterin kami kemana-mana kan. Dari Jakarta memang kami berempat, jadi kami di sana berlima karena ada anak saya. Lalu ayah saya sudah ditangani di ruang persiapan operasi. Kami diajak bicara
dengan dokter-dokter yang akan mengoperasi. Ada 3 dokter, usianya sekitar 40-an, tidak banyak bicara. Saya juga nggak tahu mau tanya apa karena kami sudah mencekam sekali, keadaan udah sedemikian mencekam, saya nggak tahu bicara apa-apa. Jadi dokter yang lebih banyak menjelaskan bahwa ini kondisinya, pecahnya, ini rencananya akan dipotong, belum tahu waktu itu kan dipotongnya seberapa besar dan akan diganti. Waktu itu pengetahuan saya soal aorta juga tidak mumpuni, jadi setelah itu baru saya googling. Jadi mana sempat googling waktu itu kan, udah keadaannya sudah demikian genting. Setelah itu proses ini semuanya itu udah sampai ke jam 3 sore. Jadi ayah saya sudah siap operasi akan dimulai jam 3:30. Sebelum operasi kami menemui ayah saya, jadi kami dipanggil ke ruang operasi. Oh begini ya rupanya, saya pikir persiapan operasi. Di situ ada banyak sekali sih pasien ternyata. Rumah sakit di sana itu sepi sekali, tidak kelihatan pengunjung karena tidak boleh dikunjungi. Terus tidak ada pasien-pasien umum yang mondar-mandir, tidak ada. Jadi yang ada di sana hanya pasien dan dokter. Jadi begitu dibuka ruang-ruang itu baru kelihatan, oh ini ada isinya. Kalau enggak kelihatan seperti gang-gang kosong, sepi sekali, dingin sekali rumah sakitnya. Karena kan nggak dinyalain, heater kan nggak di semua tempat dinyalakan. Nah, saya dengar ayah saya sedang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, terus syahadat, takbir, terus segala macam ayat baca. Terus saya panggil ayah saya sadar waktu itu, menurut saya sadar karena matanya terbuka. Di sini udah ada darah, udah di alat bantu nafas, segala macam, selang-selang itu sudah tersambung di badannya, udah penuh. Terus nggak ingat. Terus saya bilang, ini ingat nggak ini siapa? Terus dia sebut nama saya. Jadi dia mengenali kami semua. Disebutkan kami semua, termasuk adik saya yang nggak ada di sana disebutkan. Saya bilang kami semua berdoa dan saya agak gila-gila juga waktu itu. Saya rekam sesuatu yang sebenarnya tidak boleh direkam, tapi semua orang di situ sudah tidak bisa bilang tidak boleh merekam karena keadaan sudah sangat genting dan itu menjadi hak kami untuk merekam ayah sendiri kan, nggak ada orang lain di situ. Jadi saya sempat rekaman itu semua ada. Ayah saya tidak putus bersyahadat. Saya nggak bisa nangis waktu itu ya, nggak ada. Udah terlalu panas, badan saya itu panas sekali. Badan saya rasanya panas, kepala saya panas. Saya sangat-sangat macho menurut saya waktu itu. Keren banget saya kalau pikir sekarang. Macho banget, saya bisa berpikir dengan sangat jernih, termasuk waktu saya jadi penerjemah untuk apa yang disampaikan dokter kepada kami semua. Jadi saya terjemahkan, itu lancar sekali, saya nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba pinter. Jadi sekarang kalau dibilang nggak bisa apa ya gitu, pasti saya akan seperti itu. Ini nggak ada sempat apa ya segala macam, nggak lancar. Setelah itu saya tanya ke suami saya, paham nggak? Karena saya sendiri nggak tahu barusan saya ngomong apa. Terus dia bilang, paham? Oh paham gitu. Jadi saya juga bingung mungkin manusia itu punya cadangan-cadangan energi ya, jadinya digunakan saat genting itu ternyata bisa gitu, terbuka semuanya. Setelah itu saya pikir gila juga ya, saya bisa sedemikian lancarnya. Nah, termasuk saya minta bicara ke dokter, saya cuma satu kalimat saya bilang gini ke dokter, saya percaya Anda semua berikan yang terbaik untuk ayah saya. Itu aja. Yoroshiku onegai shimasu.
Bahasa Jepang itu yoroshiku onegaishimasu artinya mohon kerjasamanya, mohon bantuannya, saya percayakan segalanya pada Anda. Bahasa Indonesianya itu terlalu banyak, tapi kira-kira seperti itu. Akhirnya sudah, assalamualaikum, kami keluar dari ruang, saya sempat foto jam 3:30, dimulailah operasi ayah saya. Waktu itu, waktu di ruang konsultasi dengan dokter, saya sempat bertanya, dokter, kalau misalnya operasi ini dilakukan, apa resikonya? Terus dia bilang, risikonya adalah 1, gagal. 50% gagal, 50% lagi berhasil. Kalau usianya masih muda, itu saya rasanya seperti naik jet coaster, dibanting, diangkat. Yang kedua, bagi mereka yang tidak gagal, jika ini tidak gagal, artinya pasien bisa bangun, tapi sebagian besar pasien itu rata-rata lumpuh, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa paham apa yang dibicarakan orang sekitar, juga harus menggunakan alat bantu nafas. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya pasrah total. Saya serahkan semuanya. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Saya terjemahkan ini semuanya ke kami. Jadi suami saya, ibu saya, anak saya nggak bisa bicara apa-apa. Kami semuanya diam. Jadi bagaimana? Dia bilang, dilanjutkan nggak? Itu yang saya bilang, lanjutkan. Saya percaya, dalam hati saya percaya sama Allah ya. Maksudnya kepada dokter ya, saya percaya dokter, saya mohon bantuannya dah. Nah itu, jadi waktu jam 3:30 operasi mulai, kami harus pulang. Jadi kami bilang, jadi kami nggak boleh nunggu. Tidak boleh ada orang lain di rumah sakit ini selain pasien dan tenaga medis. Jadi silakan pulang. Menunggu operasi, silakan pulang. Terus informasi dan lain-lain, kami hanya akan memberikan informasi jika ada perubahan pada pasien. Jika tidak ada perubahan, tidak ada informasi dari kami, tidak ada telepon dari kami, dan tidak ada komunikasi. Paham? Gitu. Operasi berjalan menurut dokter itu antara 5 sampai 10 jam. Buru-buru cari tempat penginapan. Kan kami belum tahu mau nginep di mana. Koper di belakang, mobil penuh. Terus kami nginep di mana ya? Terus kami cari. Akhirnya dapat lewat Airbnb ada tempat penginapan. Yang pertama adalah ada rumah yang kami sewa. Jadi rumah itu memang disewa-sewakan. Kayaknya sebelumnya orang Indonesia pernah menginap di situ, tapi dan rame-rame, kelihatan dari jejak mereka cari googling, ada bahasa Indonesia banyak. Bagaimana tempat penginapan dan lain-lain, teman-teman nanti bisa lihat seperti apa. Yang pasti kami sangat praktis menginap di sana. Tentunya terjangkau. Kami nggak akan kok cari yang tidak terjangkau, yang buat teman-teman terjangkau juga kok. Jadinya nanti juga bisa spill harga dan lain-lain. Yang pasti kamarnya ada 1 di bawah, 2 di atas. Kamar mandi ada 1 kamar mandi di atas, ada ruang cuci dan lain-lain. Oh, enggak, ada 3 lantai deh. Nah, kami di sana sekitar 2 minggu karena anak saya juga bisa kerja di lantai paling atas. Dia kan sambil work from home. Terus saya dan ibu saya di bawah. Nah, waktu itu hari pertama di tanggal 12 itu kami nggak bisa tidur karena jam apa yang dialami oleh ayah saya, ayah sedang apa gitu. Saya terus komunikasi, saya panggil nama ayah saya, dan saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang memberikan banyak sekali doa, termasuk dari Vita Wahid dan pesantrennya Gus Dur. Terima kasih ke anak-anak pesantren di sana. Banyak sekali teman-teman baru yang justru baru kenal, teman-teman yang baru-baru banget kenal, mereka itu rame-rame semuanya mengirim doa, terus dari pesantren-pesantren, terus dari saudara-saudara, dari sahabat-sahabat. Terima kasih pada semuanya doa-doanya. Tidak ada kabar, 5 jam tidak ada kabar. Wah, udah mulai gelisah saya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi semuanya teman-teman bilang, Pak
paksa makan, nggak boleh sakit. Iya, saya bilang saya tidak boleh sakit. Sementara di luaran mulai beredar bahwa ada lagi COVID yang sedang beredar. Wah, ada macam-macam deh. Nah, kira-kira jam 11.25, kring, telepon. Saya lemes sekali, anak saya angkat telepon. Operasi berhasil. Titik, tidak boleh tanya apa-apa. Operasi berhasil, begitu aja. Operasi berhasil. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ayah saya sadar, ayah saya tidak sadar. Operasi berhasil. Jadi 6 jam lebih sedikit baru berhasil gitu. Nah, setelah itu besoknya nih tanggal 13 seharian tidak ada kabar sama sekali. Terus hari kedua, hari ketiga seharian tidak ada kabar sama sekali. Kami terus berdoa, keluarga di Jakarta juga terus berdoa. Ada yang mulai nyalahin lah, itu sih ini. Enggak lah, saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah diatur. Nah, terima kasih juga kepada atas imigrasi di Tokyo, KBRI di Tokyo, karena sudah membantu kami memperpanjang surat-surat itu sehingga anak saya dengan mudah memperpanjang visa. Jadi yang memperpanjang visa di sana juga dia nggak perpanjangnya, dia nggak kasih 1 bulan gitu, nggak. Dia langsung bilang, udah saya kasih 3 bulan. Jadi kami langsung dapat 3 bulan. Jadi hari pertama itu diisi dengan perpanjangan visa, anak saya ngurusin itu dengan suami saya, sementara dia juga masih harus kerja dan lain-lain. Di hari keempat kan saya terus panggil di dalam doa itu, terus dipanggil di dalam sholat, dipanggil nama ayah saya lengkap. Jadi Umar bin Sahidi. Sahidi itu nama kakek saya. Jadi saya itu pakai nama Sahidi, itu nama kakek saya. Makanya sepupu-sepupu saya pakai Sahidi semua, itu banyak. Nah, jam 10 pagi itu saya agak sambil tiduran separuh tidur karena saya lelah sekali, luar biasa lelah, karena harus juga mengurus ibu saya. Ibu saya itu mild sih, itu demensia. Justru karena demensia jadinya banyak lupa kan. Demensianya ini yang justru akhirnya membantu. Karena kalau misalnya ibu saya tidak demensia, pasti beliau ini kan akan mikirin bapak saya segala macam, jadi sakit atau gimana saya nggak tahu. Karena ini enggak, jadinya ringan gitu, menghadapinya ringan. Dia bilang, udah tidur aja seperti itu, makan ayo makan, jangan telat makan nanti sakit. Yang seperti itu, yang hal-hal yang umum itu bisa dengan sangat ringannya bicara. Sementara saya dengan anak saya dan suami saya itu benar-benar stres sekali. Lalu jam 10 pagi itu saya tidur, separuh tidur, saya mimpi, saya lihat ayah saya usia 30-an. Saya belum pernah kenal loh ayah saya yang 30-an, tapi saya sampai sekarang jadinya ingat, wah keren juga ya gitu. Badannya berotot, sini ada ototnya gitu, bidang. Terus kulitnya nggak putih, dia agak sawo matang, tapi pakai celana kolor gitu. Saya di situ di mimpi itu kaget karena ayah saya itu keluar dari beberapa 2 atau 3 rumah dekat rumah kami, tempat kami menginap, keluar celingukan. Jadi saya teriak-teriak, saya bilang, Dedi ngapain keluar gitu pakai celana, malu-maluin. Malu lagi, masa mau keluar, mau jalan-jalan keluar, lagi celingukan, udah keluar dari pintu. Berdiri, lihat kiri kanan, ini lagi, saya teriak-teriak lagi. Saya sering galak kepada ayah saya, sering galak, maaf ya kalau sering galak. Galak banget saya. Jadi saya bilang, ngapain celingukan, ngeliat kiri kanan. Terus mau jalan lagi keluar, masuk gitu. Saya bilang masuk ke rumah. Ini di luar dingin sekali. Saya bilang hari ini tuh 4 derajat loh, kalau nggak salah saya bilang gitu. 4 derajat atau 6 derajat, lupa. Masuk nggak? Cuma saya nggak bisa menuju ke sana. Jadi saya sibuk teriak-teriak kencang-kencang. Sementara ayah saya di sana celingukan. Mungkin dia merasa mendengar suara kayak gitu. Mungkin enggak. Jadi saya bilang ini lagi nih, saya mau narik gitu kan, tapi nggak bisa. Ayah saya juga di sana cuma celangak-celing.
Akhirnya sampai teriakan yang kesekian, saya sampai ngejerit-jerit di situ. Akhirnya ayah saya masuk. Nah begitu ayah saya masuk, mata saya terbuka. Terus saya ceritakan buru-buru ke suami saya. Tahu barusan aku lihat loh, aku lihat dia lagi celimukan. Saya ceritakan ini semua. Terus suami saya bilang, ya kamu kan stres banget, kita baca doa aja deh. Terus, nah siang itu saya mulai coba jalan keluar dengan rame-rame gitu, berempat berarti dengan anak saya. Lalu sedang jalan-jalan di luar situ, mau makan siang nih jam 12 karena mau makan siang, sedang cari-cari makan siang, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit, ring gitu. Saya udah lemas aja kalau ada telepon kan. Terus ada yang mau bicara, terus kata anak saya ada yang mau bicara, terus anak saya bicara, halo Eyang, apaan sih Eyang gitu kan. Begitu saya halo, bapak saya teriak-teriak sambil marah. Suaranya nggak jelas, karena pasti masih ada alat bantu. Saya nggak bisa bayangkan kenapa, pokoknya masih. Akhirnya saya bicara sama suster, saya tanya, suster gimana? Iya ayahnya sudah sudah sadar gitu, alhamdulillah. Saya tanya jam berapa beliau sadar? Tadi pagi jam 10-an itu pagi. Pas dengan yang tadi saya lihat. Jadi saya yakin sekali yang saya lihat itu bukan mimpi. Mungkin itu rohnya sedang jalan-jalan keluar. Tapi saya yakin banget. Kenapa saya yakin bukan mimpi? Karena saya masih mendengar suara TV, saya masih mendengar suara ibu saya lagi ngobrol sama suami saya. Cuma raga saya itu nggak bisa bergerak. Mata saya juga ketutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang saya lihat semuanya. Nah, saya bersyukur sekali karena ayah saya diberi kesempatan untuk hidup. Jadi Allah Maha Besar. Saya juga belum tahu seperti apa ayah saya, tapi dengan dia bisa ngomel itu, gitu, kelihatannya dia kesel gitu. Jadinya kami bersyukur. Besoknya baru kami boleh nengok, itu pun dikasih waktu. Jadi di Jepang jam besuk itu hanya dikasih waktu 15 menit. 1 minggu 1 kali. Jadi besoknya kami boleh ke rumah sakit. Tentunya dicek ya semuanya, kami harus pakai masker dan lain-lain, dan harus udah lengkap lah, vaksin dan lain-lain harus udah lengkap. Kami masuk ke dalam situ, ayah saya sedang duduk, jadi memang sudah langsung didudukkan oleh dokter. Di sini itu banyak sekali perban, lalu ada kabel, banyak sekali kabel, termasuk kabel dari sini. Jadi darah dari otak dijaga supaya terus berputar, jadi harus dibagi 2. Darah itu harus dibagi 2, darah yang di sini, dan darah yang ke otak. Yang ke otak itu harus terus lancar berputarnya supaya tidak rusak otaknya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi kalau misalnya aorta abdomen itu seperti apa dan apa yang dialami oleh pasien yang mengalaminya. Jadi kami akhirnya bisa nengok ayah saya lagi duduk. Kabel di mana-mana, banyak kabel dari atas dari bawah, banyak banget, soalnya saya nggak bisa ngitung, tapi kalau fotonya itu ada. Saya selama ini belum mau mempublish foto itu karena rasanya nggak etis ya. Waktu itu juga kami sedang sedemikian tertekannya, nggak mungkin juga saya tunjukin ke teman-teman. Tapi kali ini kalaupun saya tampilkan ini atas nama ilmu pengetahuan, supaya menjadi pengetahuan teman-teman di sini, juga para ahli medis di Indonesia, apa yang sudah dialami ayah saya. Mungkin rekan-rekan medis di sini termasuk teman-teman saya, terima kasih Dokter Wanto, sahabat yang menjadi dokter ahli jantung di Rumah Sakit Harapan kita, yang akhirnya memperkenalkan saya kepada Dokter Suko nantinya. Nah gitu. Nah, balik lagi, seperti apa ayah saya yang saya temui, apa reaksinya dan lain-lain, kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.